Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil a'nami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini kita akan membahas kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah Abu Bakar As-Siddiq, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khalifah pertama umat Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, sahabat Amir bin Ash pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai siapakah yang paling beliau cintai. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Aisyah. Lalu Amr bin Ash bertanya lagi, lalu siapakah dari golongan laki-laki? Beliau menjawab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ayah dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Dari riwayat tersebut, Abu Bakar As-Siddiq memperoleh julukan sebagai kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 tahun setelah tahun gajah 573 Masehi, Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan di Makkah, Jazirah Arab. Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun lebih muda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Quhafah Utsman bin Amir Al-Quraisy At-Taimi. Sebelum memeluk Islam, Abu Bakar adalah pedagang yang kaya raya. Sesudah masuk Islam, seluruh hartanya ia keluarkan untuk kepentingan dakwah dan kesejahteraan umat Islam. Terdapat sejumlah gelar yang disandang bagi Abu Bakar As-Siddiq. Selain kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gelar paling populer adalah As-Siddiq, ya, Abu Bakar As-Siddiq, yang artinya adalah sosok paling jujur dan benar. Gelar As-Siddiq ia peroleh karena senantiasa membenarkan segala ucapan, perbuatan, dan risalah yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelar As-Siddiq muncul ketika terdengar kabar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Miraj, lalu diangkat ke langit ke-7 untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Miraj tersebut menurut orang-orang kafir Quraisy tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina dalam 1 malam saja? Lalu selanjutnya Rasulullah SAW menceritakan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu orang-orang kafir Quraisy mentertawakan Nabi Muhammad SAW. Ketika Abu Bakar bertemu mereka, orang-orang kafir Quraisy berkata, "Ya Abu Bakar, teman kamu itu Muhammad mengaku-ngaku telah pergi ke Baitul Maqdis, Palestina dalam semalam saja," ucap mereka sambil tertawa terbahak-bahak. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menjawab, "Jika ia Muhammad berkata demikian, maka itu adalah benar." Abu Bakar As-Siddiq termasuk dalam golongan orang-orang yang paling pertama masuk Islam, atau dikenal dengan golongan As-Sabiqun Al-Awwalun. Golongan inilah yang pertama kali mengakui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dijamin masuk surga, termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memiliki 4 orang istri, yaitu Qutailah binti Abdul Uzza, Zainab binti Amir, Asma binti Umaysh, dan Habibah binti Kharijah. Dari keempat istrinya, ia memiliki 6 anak, 3 anaknya laki-laki dan 3 anak perempuan. Salah satunya adalah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq
yang merupakan istri kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal di masa sakitnya, beliau sudah mengisyaratkan agar digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin umat Islam kala itu. Usai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat atau meninggal pada 11 Hijriah 632 Masehi, Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah pertama Islam dalam kekhalifaan Rasyidin. Sebagai khalifah pertama, ia memiliki banyak jasa. Salah satunya adalah mengumpulkan Al-Quran. Di waktu itu, ayat-ayat Al-Quran tercecer di banyak tempat, seperti di pelepah kurma, permukaan batu cadas, dan hafalan para sahabat Nabi per surah atau ayat-ayat tertentu. Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Zaid bin Sabit agar mengumpulkan Al-Quran hingga menjadi satu kesatuan. Sekitar 2 tahun 2 bulan memimpin umat Islam, Abu Bakar As-Siddiq wafat karena sakit yang ia derita pada usia 61 tahun pada 13 Hijriah atau 634 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad SAW. Demikianlah kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah, khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.